Malam itu sunyi. Bintang-bintang memandang bumi dengan cahaya lembutnya. Di antara dinginnya angin malam, seorang hamba duduk termenung. Ia menatap langit, seakan mencari jawaban yang tidak bisa ditemukan di bumi. Dalam hening, ia bertanya lirih, "Ya Allah, apakah engkau masih mau berbicara padaku?" Pertanyaan itu menggema di dadanya. Ia bukan malaikat, bukan nabi, hanya manusia biasa yang terjatuh berkali-kali dalam dosa dan kelalaian. Namun di balik semua itu, hatinya merindukan sesuatu yang lebih dari sekadar kehidupan dunia. Ia merindukan wahyu bukan dalam bentuk kitab atau suara, tapi dalam bentuk petunjuk dan cahaya hati. Ia mulai menyadari bahwa wahyu tidak selalu datang lewat suara yang menggema dari langit, tapi seringkali datang lewat peristiwa yang tak terduga, melalui hati yang digerakkan oleh kasih sayang Allah. Wahyu bukan hanya turun kepada para nabi, tapi petunjuk dan ilham masih bisa dirasakan oleh hamba yang bersih hatinya. Ketika seseorang berjalan dalam kegelapan, lalu menemukan cahaya kecil yang menuntunnya, itu pun bagian dari rahmat Allah. Hati yang semula keras bisa luluh ketika Allah menghendaki. Kadang Allah tidak berbicara lewat kata, tapi lewat rasa. Tidak lewat telinga, tapi lewat hati yang bergetar saat namanya disebut. Ia mulai menyesali banyak hal. Betapa lama ia hidup tanpa arah, tanpa doa yang tulus, tanpa air mata yang jujur. Dunia membuatnya sibuk, tapi kosong. Ia berdoa dengan bibir, tapi hatinya jauh. Sampai akhirnya Allah mengguncang hidupnya dengan ujian, agar ia menengadah dan kembali. Itulah cara Allah berbicara. Ketika hamba lupa, Allah memberi tanda. Ketika hamba sombong, Allah menguji. Dan ketika hamba berlari darinya, Allah datangkan rasa kehilangan yang begitu dalam, agar ia tahu tidak ada tempat kembali selain kepadanya. Malam semakin larut. Ia menangis, bukan karena takut pada manusia, tapi karena sadar betapa lama ia menutup diri dari panggilan Allah. "Ya Rob," katanya, "jika engkau masih mau menuntunku, ajarilah aku memahami tanda-tandamu." Dalam tangis itu, datanglah ketenangan yang belum pernah ia rasakan. Seolah ada tangan lembut yang menghapus lelah jiwanya. Itulah saat pertama kali ia merasa wahyu bisa hadir dalam bentuk rasa damai yang datang tiba-tiba. Sejak malam itu, ia mulai memperbaiki hidupnya. Sholatnya bukan lagi rutinitas, tapi perjumpaan. Zikirnya bukan lagi formalitas, tapi panggilan rindu. Ia mulai memahami bahwa setiap ayat Al-Quran bukan hanya bacaan, tapi pesan langsung dari Allah kepada hatinya. Ketika ia membaca, "Laqad khalaqnal insana fi kabad," sungguh kami telah menciptakan manusia dalam kesusahan. Hatinya bergetar. Ia tersadar, penderitaannya bukan kebetulan, tapi bagian dari rencana besar Allah untuk menuntunnya menuju pemahaman yang lebih dalam. Hari demi hari, ia mulai menemukan wahyu kecil dalam keseharian. Kadang dari ucapan seorang teman yang bijak, kadang dari daun yang gugur, kadang dari keheningan yang tiba-tiba menenangkan. Semua terasa seperti Allah sedang berbicara tanpa suara. Ia belajar bahwa wahyu tidak datang kepada orang yang sibuk berdebat, tapi kepada hati yang bersih. Ia berhenti mencari tanda di luar dan mulai membersihkan dalam. Sebab, jika hati kotor, bahkan ayat suci pun akan terdengar seperti bisikan biasa. Setiap kali ia duduk membaca Al-Quran, ia tidak lagi sekadar membaca. Ia berbicara dengan Allah. Ia mendengar jawaban dari tiap ayat yang ia resapi. Kadang ayat itu menegur, kadang menenangkan, kadang membuatnya menangis karena merasa disapa langsung oleh Tuhannya. Dan di sanalah ia memahami makna wahyu yang sejati. Bukan tentang suara dari langit, tapi tentang hati yang menerima cahaya kebenaran. Wahyu turun kepada Nabi Muhammad dengan Gibril, tapi petunjuk turun kepada kita melalui Al-Quran, doa, dan kejadian yang Allah atur dengan sempurna. Ia mulai mengerti bahwa setiap kesulitan adalah bentuk wahyu kehidupan. Allah sedang menulis pelajaran di balik luka. Kadang lewat kehilangan, kadang lewat tangisan. Tapi semua itu punya satu tujuan, agar hati lebih dekat padanya. "Ya Allah," doanya, "aku ingin mendengarmu, bukan lewat telinga, tapi lewat hati,
yang engkau lembutkan. Allah tidak pernah diam. Hanya manusia yang tuli karena kesibukan. Suara wahyu bisa berupa rasa ingin berubah, niat untuk memaafkan, atau getaran lembut saat mendengar ayat yang mengingatkan tentang akhirat. Ia kini tahu, wahyu bukan hanya diturunkan, tapi dihidupkan. Setiap kali ia memperbaiki niat, Allah hidupkan satu cahaya kecil di hatinya. Cahaya itu membimbing, meluruskan, dan menguatkan di jalan yang benar. Dan semakin ia taat, semakin jelas ia mendengar, bukan dengan telinga, tapi dengan nurani. Ia sadar, jika hati dekat dengan Allah, maka seluruh alam bisa menjadi guru yang menyampaikan firman-Nya. Seiring waktu, ia mulai merasakan bahwa hidupnya berubah. Dahulu, ia merasa semua yang terjadi hanyalah kebetulan. Kini, ia melihat setiap kejadian adalah pesan. Tak ada langkah yang sia-sia, tak ada air mata yang jatuh tanpa hikmah. Allah sedang mengatur semuanya agar ia mengerti arti petunjuk. Di tengah kesibukan dunia, ia belajar berhenti sejenak, menyendiri di tempat sunyi, mengingat Allah, mengulang-ulang kalimat hasbunallahu la ilaha illallah. Hatinya bergetar setiap kali ia mengucapkannya. Ia tahu, itu bukan hanya dizikir, tapi suara hatinya yang sedang berbicara pada penciptanya. Suatu hari, ia kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Dunia seakan runtuh, semangatnya padam. Tapi justru di sanalah Allah berbicara paling lembut. Ia mendengar suara hatinya berkata, "Tenanglah. Jika aku mengambil sesuatu darimu, itu karena aku ingin menggantikannya dengan sesuatu yang lebih abadi." Ia menangis dalam sujud panjang, tidak meminta dunia, tapi meminta agar bisa memahami kehendak Allah. Di titik itu, ia sadar mendapatkan wahyu bukan berarti diberitahu masa depan, tapi diberi ketenangan dalam menghadapi masa depan. Hari berganti hari, ia mulai merasakan ketenangan yang tak tergoyahkan oleh apapun. Ketika orang lain panik, ia tenang. Ketika dunia sibuk berdebat, ia diam, sebab hatinya telah menemukan sandaran yang tak tergantikan. Kehadiran Allah di setiap detik hidupnya. Ia kini berjalan bukan dengan logika semata, tapi dengan iman. Ia belajar mempercayai tanda-tanda yang Allah kirimkan. Kadang tanda itu datang lewat orang yang baru dikenal, kadang lewat kejadian kecil yang membuatnya berhenti dan berpikir, ini pasti bukan kebetulan. Dalam sunyi, ia sering berbicara kepada Allah. Tak perlu kata-kata panjang, cukup dengan hati yang jujur. Ya Rob, jika ini jalanmu, kuatkan aku untuk tetap di atasnya. Dan entah bagaimana, setiap kali ia berdoa dengan tulus, jawabannya datang dalam bentuk rasa, yakin, yang lembut. Ia belajar bahwa wahyu bukan tentang mendengar suara dari langit, tapi tentang merasakan bahwa Allah selalu menuntun dari dalam hati. Kadang manusia menunggu Allah bicara dengan cara besar, padahal Allah berbicara dengan cara sederhana, dalam rasa bersalah yang menekan, dalam penyesalan yang menuntun, dalam ketenangan yang datang tiba-tiba. Semua itu adalah bahasa cinta Allah. Suatu pagi, ketika matahari terbit, ia memandang cahaya yang menembus kabut. Karena di balik cahaya itu ia merasakan panggilan halus. Beginilah aku memberi terang kepada hati yang mau kembali. Ia sadar, tidak semua orang bisa merasakan itu. Banyak hati yang tertutup oleh kebisingan dunia. Oleh karena itu, ia berjanji akan menjaga hatinya, agar tetap menjadi tempat bagi wahyu kecil itu turun, bukan berupa kata, tapi berupa kesadaran dan petunjuk. Dalam perjalanannya, ia menemukan bahwa semakin ia menjaga hubungan dengan Al-Quran, semakin ia merasa dekat dengan Allah. Setiap ayat seolah berbicara langsung, menjawab setiap pertanyaan yang ia simpan dalam diam. Suatu hari, ia membaca ayat, "Fazkuruni askurkum, ingatlah kepadaku, maka aku akan mengingatmu." Dan ia menangis, karena ia sadar Allah tidak pernah lupa padanya. Meski ia sering lupa pada Allah, ia mulai memahami makna wahyu yang sejati. Wahyu bukan hanya tentang pengetahuan, tapi tentang kesadaran. Kesadaran bahwa setiap detak jantung adalah karunia. Setiap napas adalah ayat. Dan setiap langkah adalah ujian menuju ridha Allah. Suatu malam, ia bermimpi berjalan di padang luas.
Tak ada cahaya, hanya gelap dan sepi. Tiba-tiba, dari jauh terlihat satu cahaya kecil. Ia berjalan menuju cahaya itu, dan ketika sampai, ia melihat Al-Quran terbuka di hadapannya. Dalam mimpinya, cahaya itu menyinari wajahnya, dan hatinya merasa hidup kembali. Saat terbangun, ia tahu itu bukan sekadar mimpi, tapi tanda bahwa Allah telah menjawab doanya dengan cara yang halus. Ia tak melihat malaikat, tapi ia tahu Allah telah berbicara padanya melalui mimpi dan rasa tenang yang tak bisa dijelaskan. Sejak hari itu, ia hidup dengan lebih hati-hati. Ia takut kehilangan kedekatan itu. Ia menjaga lisannya, pandangannya, pikirannya, karena ia tahu wahyu hanya turun kepada hati yang bersih. Setiap kali ia tergoda untuk berbuat dosa, ia mendengar suara lembut di hatinya berkata, "Jangan, aku melihatmu." Suara itu bukan dari luar, tapi dari dalam, dari nurani yang Allah hidupkan. Ia tahu, itulah bagian dari wahyu batin yang menjaga manusia agar tetap di jalan yang benar. Ia pun mulai berbagi kisahnya. Ia tidak mengaku sebagai orang suci, hanya hamba yang pernah jauh dan kini merasakan bagaimana rasanya kembali. Ia mengajak orang lain untuk mendengar suara Allah bukan dengan telinga, tapi dengan hati yang mau terbuka. Ia berkata, wahyu bukanlah keajaiban langit, tapi kesadaran jiwa. Siapapun bisa merasakannya, asal hatinya jujur dan tunduk. Setiap pagi ia berdoa, "Ya Allah, jangan biarkan aku berjalan tanpa petunjuk-Mu. Jadikan setiap langkahku bagian dari kehendak-Mu." Dan entah kenapa, setiap hari selalu ada saja kejadian kecil yang mengingatkannya akan Allah. Ia kini melihat dunia bukan dengan mata, tapi dengan nur. Orang yang dulu ia anggap musuh, kini ia doken. Orang yang dulu ia benci, kini ia maafkan. Sebab ia tahu, cahaya wahyu tidak bisa tinggal di hati yang dipenuhi dendam. Dan pada suatu malam yang tenang, ia kembali duduk menatap langit. Tapi kali ini bukan untuk bertanya, melainkan untuk bersyukur. Ia berkata pelan, "Terima kasih ya Rob, Engkau telah mengajariku cara mendengar-Mu tanpa suara." Ia merasakan kedamaian yang dalam. Tidak ada lagi keresahan, tidak ada lagi gelisah, karena kini ia tahu, apapun yang terjadi, itu semua bagian dari dialog panjang antara dirinya dan Tuhannya. Wahyu kini bukan sekadar kisah masa lalu baginya. Wahyu adalah kehidupan. Setiap kali ia membaca ayat, setiap kali ia bersyukur, setiap kali ia beristighfar, di sanalah wahyu itu turun, lembut, menenangkan, dan menuntun. Ia mengerti bahwa Allah tidak pernah berhenti mengirim tanda. Manusialah yang sering berhenti membaca, dan siapapun yang membuka hatinya akan melihat keajaiban di setiap hal sederhana. Wahyu sejati bukan membuat manusia merasa tinggi, tapi membuatnya semakin rendah hati, semakin dekat pada Allah, semakin sadar bahwa dirinya tak punya apa-apa tanpa pertolongannya. Dalam tangis terakhirnya malam itu, ia berkata, "Ya Allah, jangan cabut cahaya ini dari hatiku, karena tanpa cahaya-Mu, aku buta dalam terang dunia." Angin malam berhembus pelan, membawa ketenangan. Di balik keheningan, ia tahu bahwa Allah telah menjawab bukan dengan kata, tapi dengan rasa damai yang memenuhi dadanya. Hari-hari berlalu, dan kini ia hidup bukan dengan rasa takut, tapi dengan keyakinan. Ia tahu, setiap ujian yang datang bukan untuk menghancurkannya, tapi untuk mendekatkannya. Wahyu yang dulu ia cari-cari, kini tumbuh di dalam dirinya, berupa kesabaran, keikhlasan, dan keindahan dalam menerima takdir. Ia belajar bahwa tidak semua doa dijawab dengan ya. Ada doa yang dijawab dengan ujian, ada yang dijawab dengan kesabaran, dan ada yang dijawab dengan sesuatu yang lebih baik dari yang ia minta. Semua itu bagian dari wahyu yang mengajarkan arti kepercayaan kepada Allah. Dalam setiap langkah, ia merasa Allah mengawasinya bukan dengan ancaman, tapi dengan kasih sayang. Setiap kali ia tergelincir, ada rasa lembut yang mengembalikannya. Setiap kali ia lupa, ada bisikan hati yang berkata, "Kembalilah, aku masih di sini." Kini ia mulai melihat kehidupan dengan cara yang berbeda. Dunia bukan lagi medan untuk berlomba-lomba dalam kemewahan,
tapi tempat untuk menanam amal yang kelak dipanen di akhirat. Ia sadar, wahyu sejati adalah saat manusia paham arah hidupnya, dari Allah, menuju Allah, dan untuk Allah. Suatu sore, ia duduk di tepi masjid. Anak-anak berlarian berang-berang berkicau, langit berwarna jingga. Hatinya berbisik, betapa indahnya dunia jika dilihat dengan cahaya iman. Ia tersenyum karena dulu ia hanya melihat dunia dengan mata, tapi kini dengan hati yang telah dibersihkan oleh wahyu. Ia lalu menulis dalam catatannya, wahyu bukan hanya untuk dihafal, tapi untuk diamalkan. Ia bukan sekadar kata, tapi cahaya yang menuntun langkah. Siapa yang menanam Al-Quran di hatinya, maka seluruh hidupnya akan berbunga dengan petunjuk. Dalam kesendirian, ia sering merenung, apakah ini yang disebut hidayah? Apakah ini tanda bahwa Allah masih mau berbicara denganku? Dan setiap kali ia bertanya begitu, hatinya menjawab lembut, ya, inilah wahyu yang kau rasakan bukan dalam bentuk suara, tapi dalam bentuk rasa cinta yang menenangkan. Ia mulai menyadari satu hal besar, bahwa ketika seseorang benar-benar mencintai Allah, maka seluruh ciptaan akan menjadi jembatan menujunya. Daun yang gugur, air hujan yang menetes, bahkan kesepian malam, semuanya menjadi ayat-ayat kecil yang berbicara tentang kebesarannya. Di akhir perjalanannya, ia tidak mencari wahyu lagi, karena ia telah hidup di dalamnya. Setiap amalnya, setiap doa, setiap sujudnya adalah bentuk nyata dari komunikasi yang tak pernah terputus antara hamba dan Tuhannya. Ia tidak lagi mencari tanda, karena hidupnya sendiri telah menjadi tanda. Setelah melewati banyak ujian, kini ia berjalan dalam keheningan yang damai. Dunia masih sama penuh kebisingan, ambisi, dan hiruk-pikuk, tapi hatinya tak lagi goyah. Ia telah belajar membaca setiap kejadian dengan mata hati, dan menemukan wahyu dalam setiap detik kehidupan. Ketika orang lain mencari kebahagiaan di luar, ia justru menemukannya di dalam. Ia sadar bahwa wahyu terbesar adalah ketika seseorang mengenal dirinya sendiri, sebab siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhannya. Ia duduk di sajadahnya setiap malam, berbicara dengan Allah seolah sedang berbincang dengan sahabat terdekat. Tidak ada jarak, tidak ada formalitas, hanya hati yang tulus yang berbicara dengan cinta, dan di sanalah ia mengerti. Inilah makna terdalam dari menerima wahyu hati yang senantiasa hidup bersama Allah. Ia melihat dunia dengan pandangan yang baru. Setiap musibah adalah pelajaran. Setiap orang yang datang dan pergi adalah utusan yang membawa pesan. Tidak ada lagi kebetulan. Semua adalah bagian dari kitab besar kehidupan yang Allah tulis dengan hikmah yang tak terhitung. Pernah suatu waktu ia diuji lagi kehilangan seseorang yang sangat ia cintai. Tapi kali ini ia tidak bertanya mengapa, melainkan berkata, "Ya Allah, Engkau tahu apa yang terbaik. Jika ini bagian dari rencanamu, maka aku ridho." Dan saat itu, ia merasa wahyu turun bukan dalam bentuk jawaban, tapi dalam bentuk ketenangan. Ia belajar bahwa wahyu tidak akan turun pada hati yang penuh keluh, tapi pada hati yang penuh syukur. Maka ia mulai mensyukuri setiap hal kecil, udara pagi, detak jantung, bahkan kesedihan yang mengajarkannya arti sabar. Setiap kali ia membaca Al-Quran, ia tak lagi tergesa. Ia resapi setiap kata, ia rasakan maknanya menembus batin. Kadang ia berhenti di satu ayat menunggus lama, karena merasa Allah sedang berbicara langsung padanya. Dan ia sadar, inilah wahyu yang sebenarnya, komunikasi yang tak terputus antara Sang Pencipta dan ciptaannya. Ia kini hidup sederhana, tidak mengejar pujian, tidak takut kehilangan. Sebab bagi dirinya, yang paling menakutkan bukan lagi kehilangan dunia, tapi kehilangan hidayah. Ia menjaga hatinya seperti menjaga lentera di tengah badai, karena ia tahu sekali padam, gelapnya bisa membuatnya tersesat lagi. Setiap hari ia menuliskan pesan dalam buku kecilnya. Wahyu bukanlah datang dengan cahaya besar, tapi dengan cahaya kecil yang terus menyala. Siapa yang memeliharanya akan hidup dalam terang, tapi siapa yang membiarkannya padam akan tersesat dalam gelapnya dunia. Dan pada akhirnya, ketika langkahnya mulai melemah, ia menatap langit yang sama langit
tempat ia dulu bertanya, "Apakah engkau masih mau berbicara padaku ya Allah?" Kini ia tahu jawabannya. Allah tidak pernah berhenti berbicara. Hanya manusia yang sering berhenti mendengar. Dengan mata yang basah dan senyum yang lembut, ia berbisik, "Ya Allah, terima kasih. Aku bukan nabi, tapi engkau izinkan aku merasakan setitik dari wahyumu. Kini aku mengerti, yang paling indah bukan saat wahyu turun dari langit, tapi saat hatiku naik menuju cahayamu." Kadang Allah tidak berbicara dengan suara, tapi dengan kehilangan. Kadang Allah tidak memberi tanda di langit, tapi di dalam hati yang tiba-tiba lembut. Dan ketika engkau merasa sendiri, itulah saat Allah sedang memelukmu. Tanpa kata wahyu, bukanlah milik para nabi saja, tapi juga milik setiap hati yang mau dibersihkan. Hati yang berani menangis karena rindu kepada Allah. Hati yang ikhlas menerima apapun yang Allah tulis. Jika kau ingin mendengar wahyu, jangan sibuk menatap langit. Tataplah ke dalam dirimu. Di sanalah Allah bersemayam, berbicara lewat nurani yang tenang, dan mengajarkan cinta tanpa suara. Ketika kau tidak lagi mencari tanda, kau telah hidup dalam tanda itu. Wahyu bukan datang pada telinga yang mendengar, tapi pada hati yang tunduk. Hidup ini bukan tentang menunggu Allah bicara, tapi tentang belajar mendengarkannya. Setiap air mata yang jatuh dalam doa adalah ayat yang ditulis di langit. Jangan takut kehilangan dunia, takutlah kehilangan arah menuju Allah. Hati yang penuh syukur akan selalu menjadi tempat wahyu bersemayam. Allah tidak pernah berhenti menuntun, hanya manusia yang berhenti mengikuti.